Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas analisis 1 kami. Anggota kelompok kami yaitu Aura Kaista Aziza Putri Sanik dengan NRP 500 223 1164. Saya Krisya Gata Samosir dengan NRP 500 223 1155. Iza Alifatun Nabila dengan NRP 500 223 1173. Rizky Dani Aprilansyah dengan NRP 500 223 1066. Dan Rizky Syarul Mubarak dengan NRP 500 223 1007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 7, yaitu yang akan menunjukkan bahwa lim X menuju C dengan X pangkat 3 sama dengan C pangkat 3 untuk setiap C elemen R. Pada permasalahan kali ini akan diambil dari definisi 4.1.4 yang menyebutkan bahwa jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 akan terdapat delta lebih besar daripada 0, sehingga 0 kurang dari mutlak X min A dan mutlak X min A akan kurang dari delta, maka mutlak Fx kurang dari L akan kurang dari epsilon. Pada permasalahan kali ini, Fx akan diambil yaitu X pangkat 3 untuk setiap X elemen R, maka mutlak Fx dikurang C pangkat 3 sama dengan mutlak X pangkat 3 dikurang C pangkat 3 dengan nilai epsilon lebih besar pada 0, dan akan diambil nilai X yang mendekati C. Maka mutlak X pangkat 3 dikurang C pangkat 3 yang akan difaktorkan menjadi mutlak X min C dikalikan X kuadrat tambah XC ditambah C kuadrat, dengan dimisalkan mutlak X min C kurang dari 1, maka mutlak X kurang dari mutlak C ditambah 1. Mutlak C ditambah 1 akan disubstitusikan kepada X yang ada dalam X kuadrat tambah XC tambah C kuadrat, sehingga mutlak X kuadrat tambah XC ditambah C kuadrat akan kurang dari sama dengan mutlak X kuadrat ditambah mutlak X dikali mutlak C ditambah mutlak C kuadrat akan kurang dari mutlak C tambah 1 kuadrat ditambah mutlak C tambah 1 dikalikan mutlak C ditambah mutlak C kuadrat. Jika mutlak X dikurang C kurang dari 1, maka nanti akan menghasilkan mutlak X pangkat 3 dikurang C pangkat 3 sama dengan mutlak X dikurang C dikalikan mutlak X kuadrat tambah XC tambah C kuadrat kurang dari mutlak C ditambah 1 kuadrat ditambah mutlak C tambah 1 dikali mutlak C ditambah mutlak C kuadrat. Nah, persamaan ini akan dimisalkan sebagai persamaan 1. Karena persamaan 1 kurang dari epsilon, maka mutlak X dikurang C kurang dari epsilon per mutlak C tambah 1 kuadrat ditambah mutlak C tambah 1 dikalikan mutlak C ditambah mutlak C kuadrat. Sehingga yaitu definisi delta yaitu inf 1, epsilon dikurang per mutlak C tambah 1 kuadrat ditambah mutlak C tambah 1 dikalikan mutlak C ditambah mutlak C kuadrat. Jika 0 kurang dari mutlak X dikurang C dan mutlak X kurang C kurang dari epsilon X sesuai definisi yang ada pada 4.1.4, maka pemisalan yang dilakukan tadi mutlak X min C kurang dari 1 akan terpenuhi dan persamaan 1 dianggap benar. Karena itu saat mutlak X dikurang C kurang dari epsilon per mutlak C tambah 1 kuadrat ditambah mutlak C tambah 1 dikali mutlak C tambah mutlak C kuadrat akan menjadi mutlak
X pangkat 3 dikurang C pangkat 3 kurang dari mutlak C tambah 1 kuadrat ditambah mutlak C tambah 1 dikali mutlak C tambah mutlak C kuadrat kurang dari epsilon. Sehingga terbukti bahwa mutlak X pangkat 3 dikurang C pangkat 3 kurang dari epsilon. Jadi karena delta X lebih besar daripada 0 dan epsilon lebih besar dari 0, terbukti bahwa lim X menuju C Fx sama dengan lim X menuju C X pangkat 3 sama dengan C pangkat 3. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Iza Alifatun dengan NRP 500-223-1173. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 6. Pada soal nomor 6, kita disuruh menunjukkan bahwa lim X menuju C akar X sama dengan akar C untuk setiap C lebih dari 0. Kita ingin menunjukkan bahwa nilai akar X akan mendekati akar C ketika X mendekati C. Maka untuk membuktikan hal ini kita akan menggunakan definisi formal limit dengan epsilon delta, yaitu untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 sehingga akar X min C terletak di antara 0 dan delta. Maka mutlak akar X dikurangi akar C kurang dari epsilon. Untuk setiap X elemen dari bilangan real tak negatif, berarti positif, berlaku mutlak akar X dikurangi akar C sama dengan, ini kita kalikan dan bagi dengan ekspresi yang sesuai untuk mempermudah perhitungan. Maka mutlak dari akar X dikurangi akar C dikalikan dengan akar X tambah akar C per akar X plus akar C, sehingga didapat mutlak X min C per akar X plus akar C. Nah, ini kurang dari sama dengan 1 per akar C kali mutlak X min C. Selanjutnya, diberikan sembarang lebih dari 0. Karena C lebih dari 0, maka seper D juga lebih dari 0. Di sini pilih delta sama dengan akar C dikali epsilon. Maka untuk X lebih dari 0 dan mutlak X min C terletak di antara 0 dan delta, berlaku perkalian yang tadi ini kita masukkan lagi, kemudian didapat bahwa itu kurang dari 1 per akar C dikali delta. Karena delta tadi adalah sama dengan akar C dikali epsilon, maka kita masukkan sama dengan 1 per akar C dikali 1 per akar C dikali, ini nilai deltanya yaitu akar C dikali epsilon. Kita coret akar C-nya karena ada 2, pembilang dan penyebut, sehingga didapat yaitu untuk mutlak akar X min akar C sama dengan epsilon. Terakhir, karena kita telah menunjukkan bahwa setiap epsilon lebih dari 0, ini kita dapat menemukan delta sama dengan akar C dikali epsilon, sehingga jika 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta, maka mutlak akar X min akar C kurang dari epsilon juga. Ini membuktikan bahwa untuk limit X menuju C akar X sama dengan akar C. Maka terbukti.
Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Rizky Syarul Mubarok dengan NRP 502231007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembuktian limit dengan cara definisi epsilon dan delta. Di sini saya kebagian dua soal. Soal pertama, limit x menuju 2 dari 1 per 1 min x sama dengan min 1. Dan soal kedua, limit x menuju 1 dari x per 1 plus x sama dengan 1 per 2. Untuk penyelesaian limit menggunakan definisi epsilon dan delta, kita harus memahami apabila sebuah limit x menuju c dari fx sama dengan L, jika dan hanya jika 0 kurang dari nilai mutlak x min c kurang dari delta, maka nilai mutlak fx min L kurang dari epsilon. Untuk penyelesaian soal nomor 1, pertama-tama kita substitusikan 0 kurang dari x min c. X min c, c-nya di sini adalah 2. Jadinya 0 kurang dari nilai mutlak x min 2 kurang dari delta. Maka fx min L. Fx di sini 1 per 1 min x, sedangkan L-nya adalah min 1. Karena nilai mutlak fx min L menjadi 1 per 1 min x plus 1 dalam nilai mutlak kurang dari epsilon. Setelah kita mempunyai modal nilai mutlak 1 per 1 min x plus 1, kita operasikan 1 per 1 min x plus 1 mutlak sama dengan nilai mutlak 2 min x per 1 min x. Karena sifat nilai mutlak berarti bersifat juga komutatif, 2 min x sama dengan x min 2. Nah, kita pecah yang awalnya 2 min x per 1 min x menjadi nilai mutlak 1 per 1 min x dikali nilai mutlak x min 2. Karena kita punya modal nilai mutlak x min 2 kurang dari delta. Nah, kemudian kita asumsikan nilai mutlak x min 2 kurang dari setengah. Setengah dipilih karena untuk memudahkan mencari nilai delta. Maka berlaku min setengah kurang dari x min 2 kurang dari setengah. Kemudian kita tambah 1 ke semua ruasnya. Setengah kurang dari x min 1 kurang dari 3 per 2. Kemudian kita pangkatkan min 1. Jadi dibalik atas bawahnya menjadi 2 per 3 kurang dari 1 per x min 1 kurang dari 2. Kita punya modal 1 per x min 1 nilai mutlak kurang dari 2. Setelah mengetahui itu, kita kembali lagi ke persamaan sehingga nilai mutlak 1 per 1 min x nilai mutlak x min 2 kurang dari 2 delta. Kurang dari sama dengan 2 kali setengah epsilon sama dengan epsilon. Akibatnya terdapat dua kondisi, yaitu x min 2 nilai mutlak kurang dari setengah dan nilai mutlak x min 2 kurang dari setengah epsilon. Setelah kita mendapatkan dua kondisi di analisis pendahuluan, kita tuliskan dalam bukti formal. Ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0, pilih delta sama dengan minimum 1 per 2, 1 per 2 epsilon. Jika 0 kurang dari nilai mutlak x min 2 kurang dari delta, maka nilai mutlak 1 per 1 min x plus 1 sama dengan nilai mutlak 2 min x per 1 min x sama dengan nilai mutlak 1 per 1 min x kali nilai mutlak x min 2 kurang dari 2 delta. Kurang dari sama dengan 2 kali 1/2 epsilon sama dengan epsilon. Maka terbukti bahwa limit x menuju 2 dari 1 per 1 min x sama dengan min 1. Lanjut pembahasan soal nomor 2. Dengan pemahaman definisi epsilon delta, pertama kita analisis pendahuluan. 0 kurang dari nilai mutlak x min c. C di sini adalah menuju 1, maka nilai mutlaknya x min 1. 0 kurang dari nilai mutlak x min 1 kurang dari delta. Maka nilai mutlak x per 1 plus x sebagai fx min setengah adalah L kurang dari epsilon.
sehingga nilai mutlak X per 1 plus X min setengah kita operasikan jadi sama dengan nilai mutlak X min 1 per 2 dalam kurung 1 plus X. Nah, karena kita punya modal nilai mutlak X min 1 kurang dari delta, maka kita pecah menjadi 1 per 2 kali nilai mutlak 1 plus X dikali nilai mutlak X min 1. Nah, kita asumsikan nilai mutlak X min 1 kurang dari 1 untuk memudahkan mencari delta. Nah, maka min 1 kurang dari X min 1 kurang dari 1. Kemudian kita tambah 2 untuk kedua ruasnya menjadi 1 kurang dari X plus 1 kurang dari 3. Kemudian kita pangkatkan min 1 semua ruasnya menjadi 1 lebih besar dari 1 per X plus 1 lebih besar dari 1 per 3. Kita punya modal nilai mutlak 1 per 1 plus X kurang dari 1. Karena sifat dari nilai mutlak komutatif, maka penjumlahan dan pengurangan bisa dibolak-balik. Kemudian kita kalikan dengan setengah menjadi 1 per 2 kali nilai mutlak 1 plus X kurang dari setengah. Sehingga kita kembali ke persamaan di atas. 1 per 2 kali 1 plus X dalam nilai mutlak dikali nilai mutlak X min 1 kurang dari setengah delta. Berarti kurang dari sama dengan setengah dikali 2 epsilon sama dengan epsilon. Akibatnya terdapat dua kondisi, yaitu X min 1 nilai mutlak kurang dari 1 dan nilai mutlak X min 1 kurang dari 2 epsilon. Setelah menyelesaikan analisis pendahuluan di soal nomor 2, kita tuliskan dengan bukti formal. Ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, pilih delta sama dengan minimal dari yaitu 1 dan 2 epsilon. Jika 0 kurang dari nilai mutlak X min 1 kurang dari delta, maka nilai mutlak X per 1 plus X min setengah sama dengan nilai mutlak X min 1 per 2 dikali dalam kurung 1 plus X sama dengan 1 per 2 nilai mutlak 1 plus X kali nilai mutlak X min 1 kurang dari setengah delta. Kurang dari sama dengan setengah dikali 2 epsilon sama dengan epsilon. Maka terbukti bahwa limit X menuju 1 dari X per 1 plus X sama dengan setengah. Sekian penjelasan 2 soal dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rizky Dani Aprilansyah dengan NRP 50022310066. Di sini saya ingin menjelaskan terkait nomor 9 CD, di mana nomor 9 CD ini bukan limit, dan saya menggunakan epsilon min delta. Oke, untuk yang CD, jadi untuk CD ini berdasarkan teori epsilon min delta, itu untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada delta lebih dari 0, sehingga mutlak X min A itu berada di antara 0 dan delta. Maka fungsi dari fungsi limitnya dikurangi L ini merupakan hasil dari limit tersebut, itu kurang dari epsilon. Nah, jadi di sini saya coret-coret terlebih dahulu terkait pembuktiannya. Di sini saya memiliki fungsi mutlak fx min L, di mana fx ini merupakan fungsi dari limitnya, yaitu x kuadrat per mutlak x min 0, di mana menjadi mutlak x kuadrat per mutlak x, dan x kuadrat ini selalu positif, sehingga bisa sama dengan mutlak x, dan mutlak x kurang dari epsilon. Maka hasilnya adalah ambil setiap
ambil epsilon lebih dari 0, pilih delta sama dengan epsilon. Jika X memenuhi mutlak X itu di antara 0 sama delta, maka mutlak X kurang dari delta itu sama dengan epsilon. Itu untuk yang C. Nah, untuk yang D ialah D itu soalnya limit X mendekati 1 untuk fungsinya X kuadrat min X plus 1 per X plus 1 itu sama dengan 1/2. Nah, jadi di sini saya membuktikan bahwasanya fungsi limit tersebut. Nah, jadi di sini ada coret-coretan saya terkait di fungsi mutlak fungsi mutlak fx min L itu kurang dari epsilon. Nah, fx-nya kan tadi X kuadrat min X plus 1 per X plus 1 dan L itu kan 1/2. Itu sama dengan kita kalikan, kita sederhanakan menjadikan mutlak 2x kuadrat min 3x plus 1 per 2 kali x plus 1, dimana itu menjadi mutlak 2x kuadrat min 3x plus 1 per 2 mutlak x plus 1 itu kurang dari epsilon. Maka untuk yang 2 mutlak x plus 1 itu kita pindahkan ke epsilon, menjadikan 2x kuadrat mutlak 2x kuadrat min 3x plus 1 kurang dari epsilon dikalikan 2 mutlak x plus 1 gitu. Dan ini menjadikan mutlak 2x kuadrat min 3x plus 1 kurang dari epsilon dikalikan 6. Kenapa 6 di sini? Karena X plus 1 kan sama dengan 2, dan jika deltanya cukup kecil itu maka kan kurang dari 3, jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Dan lalu di sini bisa ditarik kesimpulan, ambil epsilon lebih dari 0 dan pilih delta sama dengan epsilon kali 6. Jika X memenuhi mutlak 2x kuadrat min 3x plus 1 itu di antara 0 dan delta, maka mutlak 2x min 3x plus 1 kurang dari delta sama dengan epsilon dikalikan 6. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Aura Kaista Aja Putri Sanik dengan NRP 500223164. Di sini saya akan menjelaskan soal terakhir, yaitu soal 10A dan B. Di sini kita memiliki soal 10, yaitu use the definition of limit to show that A limit X menuju 2 X kuadrat ditambah 4X sama dengan 12, dan B lim X menuju min 1 X plus 5 per 2X plus 3 sama dengan 4. Di sini kita disuruh membuktikan apakah hasil dari limit tersebut itu benar atau tidak. Penyelesaian A. Penyelesaian A, di sini kita memiliki soal lim X menuju 2X kuadrat plus 4X sama dengan 12. Di sini kita membuat permisalan terlebih dahulu, yang dimana Xn adalah suatu deret bilangan yang mendekati 2. Misalnya, Xn sama dengan 2 plus 1 per n, maka limit n menuju tak hingga Xn sama dengan 2. Dari fungsi yang diberikan sebelumnya, yang dimana fx sama dengan x kuadrat plus 4x, dengan mensubstitusi xn tersebut, sehingga diperoleh f dalam kurung xn sama dengan xn kuadrat, yang dimana dari x kuadrat tersebut jadi xn kuadrat ditambah 4 kali xn, karena x-nya itu sama dengan xn, jadi 4 ditambah 4 kali xn. Lalu setelah itu kita selesaikan, jadi xn-nya disubstitusi lagi ke xn sama dengan 2 plus 1 per n, yang dimana 2 plus 1 per n kuadrat ditambah 4 dikali 2 plus 1 per n. Jadi diperoleh fxn sama dengan 4 ditambah 4 per n ditambah 1 per n kuadrat.
ditambah 8 plus 4 per N sama dengan 12 ditambah 8 per N ditambah 1 per N kuadrat. Karena kita mengambil limit N menuju tak hingga, maka ketika N menuju tak hingga suku 8 per N dan 1 per N kuadrat mendekati 0, maka limit untuk N menuju tak hingga itu fxn sama dengan 12. Maka didapatkan pembuktian bahwa limit X menuju 2, X kuadrat plus 4X, hasilnya itu benar, bahwasanya hasilnya adalah 12. Selanjutnya soal 10B, limit X menuju min 1, X plus 5 per 2X plus 3 sama dengan 4. Dimisalkan lagi seperti soal yang A, dimisalkan Xn itu adalah suatu deret yang bilangan yang mendekati min 1. Misalnya Xn sama dengan min 1 plus 1 per N, maka limit N menuju tak hingga Xn sama dengan min 1. Dari fungsi yang diberikan, fx sama dengan x plus 5 per 2x plus 3, kita substitusikan lagi xn itu ke x plus 5. Jadi fxn sama dengan xn plus 5 per 2 kali xn plus 3. Karena nilai xn-nya itu adalah min 1 plus 1 per n, maka kita substitusikan menjadi sama dengan min 1 plus 1 per n plus 5 per 2 kali min 1 ditambah 1 per N ditambah 3. Selanjutnya, kita menghitung pembilangnya terlebih dahulu, yang dimana Xn plus 5 sama dengan min 1 plus 1 per N plus 5, sehingga didapatkan 4 plus 1 per N. Selanjutnya kita menghitung penyebutnya, yang dimana 2Xn plus 3, jadi sama dengan 2 dikali min 1 ditambah 1 per N ditambah 3. Jadi min 2 ditambah 2 per N ditambah 3 sama dengan 1 plus 2N. Kita ambil lagi limit N menuju tak hingga. Ketika N menuju tak hingga, suku 1 per N dan 2 per N mendekati 0, maka limit N menuju tak hingga fxn sama dengan 4 plus 0, 1 plus per 1 plus 0. Jadi kita misalkan itu 1 per N-nya itu adalah 0. Jadi dari yang pembilangnya itu 4 plus 1 per N jadinya 4 plus 0. Dari yang 1 plus 2 per N jadinya 1 plus 0. Jadi 4 plus 1 jawabannya 4. Maka pembuktian limit X menuju min 1, X plus 5 per 2X plus 3 itu benar, bahwasanya hasilnya adalah 4. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kritik dan saran mohon diberikan di bawah komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.